Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Taufikul Hakim, peserta Latsar CPNS Angkatan 43. Dalam video ini, saya ingin berbagi pengalaman dan pemahaman yang saya peroleh selama mengikuti pembelajaran agenda 1 yang mencakup wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Agenda ini benar-benar membuka wawasan saya dan menjadi fondasi penting bagi perjalanan saya sebagai calon abdi negara. Pertama, yakni modul wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dari modul ini, saya belajar bahwa menjadi ASN bukan hanya soal pekerjaan, tetapi soal pengabdian. Wawasan kebangsaan bukanlah sekedar hafalan sejarah, melainkan pemahaman mendalam akan semangat para pendiri bangsa yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian ada 4 konsensus dasar. Yang pertama yakni Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan pilar yang harus kita jaga bersama. Sebagai ASN, kita memiliki peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan. Ini berarti setiap tindakan keputusan kita harus berlandaskan pada kehormatan negara dan mengutamakan kepentingan nasional. Yang kedua yakni modul analisis isu kontemporer. Modul ini menghubungkan wawasan kebangsaan dengan realitas tantangan masa kini. Kita dihadapkan pada berbagai isu strategis seperti korupsi, narkoba, terorisme, proxy war, hingga kejahatan komunikasi massa seperti hoax dan hate speech. Isu-isu ini adalah ancaman nyata yang menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, sebagai ASN, kita tidak boleh menjadi pasif. Kita dituntut untuk berpikir kritis dan mampu menganalisis isu secara objektif melalui teknik-teknik seperti analisis kesenjangan atau fishbone diagram. Kita dilatih untuk mengidentifikasi akar masalah, bukan hanya sekedar gejalanya saja, sehingga dapat merumuskan solusi yang efektif dan inovatif. Kemudian yang ketiga yakni modul kesiapsiagaan bela negara. Modul ini adalah bentuk konkret dari 2 modul sebelumnya. Kesiapsiagaan bela negara bagi ASN bukanlah tentang angkat senjata, melainkan tentang kesiapan fisik dan mental untuk mengabdi secara total. Nah, kemampuan awal bela negara dimulai dari hal-hal mendasar seperti menjaga kesehatan jasmani dan mental, kemudian menjunjung tinggi etika, etiket, dan moral. Kemudian aktivitas seperti baris berbaris dan tata upacara bukan sekedar formalitas saja, melainkan sarana untuk menanamkan disiplin, kebersamaan, dan rasa tanggung jawab yang sangat bermanfaat bagi tugas kita nantinya. Proses pembelajaran agenda 1 ini sangat menarik karena menggabungkan metode sinkronus dan asinkronus. Saat sesi sinkronus melalui tatap muka virtual, kita tidak hanya mendengarkan paparan, tetapi juga berdiskusi aktif dengan fasilitator dan sesama peserta. Momen ini memperkaya perspektif saya karena kami bisa saling berbagi pemahaman mengenai isu-isu yang terjadi di instansi masing-masing. Sementara itu, pada sesi asinkronus, kami belajar mandiri melalui modul yang sangat komprehensif. Kemudian juga melalui tugas-tugas yang diberikan seperti membuat rencana aksi bela negara, yang mendorong kami untuk tidak hanya memahami teori, tapi juga merencanakan bagaimana nilai-nilai tersebut akan kami implementasikan secara nyata, baik selama latsar maupun nanti di tempat kerja. Pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya manajemen waktu, tanggung jawab pribadi, dan komitmen untuk belajar, dan tentu saja yakni kerjasama. Kemudian dari seluruh rangkaian pembelajaran agenda 1 ini, saya menyimpulkan bahwa agenda ini adalah satu paket utuh yang membentuk karakter dasar seorang ASN, mulai dari pembangunan kecintaan dan pemahaman terhadap bangsa, kesadaran akan tantangan zaman, hingga kesiapan fisik dan mental untuk bertindak. Saya berkomitmen untuk menginternalisasi atau mengaktualisasikan seluruh nilai-nilai ini dalam setiap langkah pengabdian saya. Semoga saya dapat menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu menjalankan peran sebagai pelayan publik serta perekat persatuan dan kesatuan. Dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.